Hai, selamat pagi waktu setempat. Perkenalkan, saya Aril Prayoga Putra Setiawan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25030600003 di Rombel 3. Halo, perkenalkan nama saya Tria Priyono dari Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25030600103 dan dari Rombel 3. Halo, perkenalkan nama saya Lia Rahmawati dari Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25030600158. Saya berasal dari Rombel 3. Saya Mimi Putra Sundoro, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. NIM saya 25030600198 dari Rombel 3. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas disiplin dalam ilmu-ilmu sosial, diantaranya komunikasi dan psikologi. Yuk kita bahas. Ilmu-ilmu sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari antar masyarakat dan hubungan individu di dalamnya. Dari beberapa disiplin ilmu, disiplin yang paling penting adalah komunikasi dan psikologi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses bagaimana suatu pesan itu dapat diterima dan disampaikan. Ini baik secara verbal, non-verbal, lisan, tulisan, bahkan visual, antar individu, kelompok, organisasi, bahkan publik secara luas. Ilmu komunikasi juga memberikan bagaimana ilmu pengetahuan bagaimana suatu pesan itu dapat dibentuk dan bagaimana mereka dapat memberikan efek kepada lingkungannya. Adapun konsep utama dan area kajian dari ilmu komunikasi. Yang pertama adalah model komunikasi, yang mempelajari kerangka kerja proses komunikasi sebagaimana dalam model Shannon dan Weaver yang memandang komunikasi sebagai proses transmisi melalui saluran atau channel yang dapat terganggu oleh noise. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal, yang berfokus pada hubungan antara dua atau lebih individu, termasuk di komunikasi dalam hubungan, konflik, dan juga negosiasi. Yang ketiga ada komunikasi media massa, berfokus pada peran media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan berita untuk menyebarkan informasi yang luas terhadap audiens. Lalu yang terakhir ada komunikasi organisasi, yang berfokus untuk menganalisis bagaimana peran komunikasi tersebut berjalan di antara dan dalam organisasi itu tersendiri, termasuk komunikasi dalam isu kepemimpinan, budaya, dan juga manajemen krisis. Dari efek media, mengkaji pengaruh media terhadap sikap, perilaku, dan opini masyarakat seperti teori agenda settings, use and gratifications, dan kultivasi. Ilmu komunikasi mempermainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan, membuat citra, dan memfasilitasi dialog dalam masyarakat yang demokratis. Nah, selanjutnya ada ilmu psikologi. Ilmu psikologi ini sendiri adalah disiplin ilmu-ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku dan mental individu. Berbeda dengan komunikasi yang mempelajari pada pesan di luar individu, ilmu psikologi ini berfokus pada apa yang terjadi di dalam individu. Psikologi memiliki beberapa konsep, yaitu ada 4. Yang pertama tentang psikologi kognitif, di mana ilmu ini mempelajari tentang internal mental seorang individu, tentang bahasa, memori, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Lalu yang kedua ada psikologi sosial. Ini mempelajari tentang bagaimana sikap, perilaku seorang individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain sekitarnya, seperti sikap perasaan, prasangka, dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga yaitu tentang psikologi perkembangan, di mana seorang individu dilihat dari dia masih bayi hingga sekarang atau dewasa, apakah dia sudah mengalami perubahan seperti itu. Lalu yang keempat ada psikologi klinis. Ini memberikan diagnosis atau pengobatan kepada gangguan mental dan emosi. Lalu, apa sih peran psikologi dalam masyarakat? Psikologi sendiri membantu menganalisis dan memahami perilaku, emosi, dan motivasi dari manusia itu sendiri, sehingga masyarakat bisa membangun hubungan sosial yang baik dan sehat, serta minim konflik. Lalu, psikologi juga
dapat meningkatkan kesehatan mental dan merancang lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Lalu psikologi juga sangat penting dalam kehidupan dan kesehatan, seperti penanganan masalah sosial dalam stres, kekerasan, atau bahkan trauma. Terkaitan dan sinergi. Walaupun berbeda, psikologi dan ilmu komunikasi memiliki sinergi yang sangat kuat, terutama dalam cabang psikologi. Cabang pertama, persuasi. Ilmu komunikasi yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi atau menggunakan teori kognisi atau emosi untuk mengetahui bagaimana pesan dapat mengubah perilaku atau sikap. Contohnya, kampanye politik. Lalu ada umpan balik atau feedback. Psikologi menjelaskan proses mental yang terjadi saat seseorang menerima pesan dan bagaimana emosi atau kognisi mereka mempengaruhi respon mereka, yang kemudian menjadi umpan balik dalam proses komunikasi. Cabang terakhir yaitu dinamika kelompok. Psikologi sosial mempelajari struktur kelompok dan norma, sedangkan ilmu komunikasi mempelajari pola interaksi dan arus informasi di dalam kelompok tersebut. Jadi intinya komunikasi berfokus pada transaksi pesan antar individu atau kelompok, sedangkan psikologi berfokus pada pemahaman mendalam tentang aktor yang terlibat, seperti sumber dan penerima. Sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai salah satu cabang dari ilmu sosial, yaitu psikologi dan komunikasi. Sampai jumpa dan terima kasih.